Nah, sebelum kita masuk ke programnya, kita harus melakukan dulu identifikasi untuk mengetahui alamat-alamat input dan output dari mesin tersebut. Oke, jadi di sini saya akan melakukan pengecekan alamat output dengan cara cek ke memori aktif yang ada di CX program. Nah, pertama yaitu kita buat dulu project baru. Nah, kita masukkan tipe PLC kita. Nah, jangan lupa untuk menghidupkan mesinnya dan menyambungkan kabel transfer ke laptop kita. Jika sudah, pertama kita transfer dulu program kosongan supaya ke reset mesinnya. Nah, jika sudah, di sini kita masuk, kita tetap dalam kondisi work online. Habis itu kita masuk ke mode operating, yaitu kita ke bagian PLC, lalu operating mode, lalu ke monitor, atau bisa shortcutnya yaitu Ctrl+3. Nah, jika kita sudah dalam mode monitor, kita masuk ke bagian memori output di bagian kiri sini. Kita klik 2 kali, lalu kita ke bagian address atau alamat. Lalu kita ke bagian monitor. Nah, di bagian monitor sini, khususnya di bagian address atau alamat, kita masukkan alamat output PLC, yaitu dari alamat 00 sampai habis. Nah, karena ini menggunakan N30, otomatis outputnya itu berjumlah 12. Nah, jadi kita akan buat dari 00, 100, 00, 100, 01, 100, 03, dan seterusnya. Nah, jika sudah semua alamat output kita masukkan, di sini kita bisa klik kanan di bagian addressnya ini, lalu di sini ada bagian force. Nah, force-nya itu kita bisa ubah dia menjadi on. Nah, nanti ketika dia ubah menjadi on, kita lihat di mesinnya ada yang aktif atau tidak. Ini saya contohkan 100.00. Nah, kita lihat pada mesin itu lampu berwarna putih menyala. Bisa dipastikan berarti alamat 100.00 itu menandakan output lampu indikator berwarna putih. Nah, jika kita di sini di alamat ini kita kembalikan force-nya menjadi off, itu maka lampu putihnya akan mati. Nah, berarti bisa kita pastikan bahwa 100.00 itu adalah alamat dari lampu putih. Nah, untuk selanjutnya kita mungkin bisa ngecek yang 100.01 untuk bisa lebih membuktikan. Nah, kita ubah menjadi on. Nah, untuk 100.01 itu adalah lampu merah. Nah, jadi sistemnya seperti yang tadi, lampu putih. Ketika alamat yang ada di sini kita matikan, kita offin, maka lampu merahnya akan kembali off. Nah, begitu kita lakukan terus sampai semua alamat output itu habis. Jadi sembari kita melakukan pengecekan, itu kita juga sambil menyatat di buku atau di kertas. Nah, mungkin untuk terakhir saya akan mencontohkan yang 101. Saya akan mencontohkan untuk bagian silinder yang 100.07. Kalau di data saya 100.07 itu tandanya adalah C maju. Namun di sini kita nah, jadi ketika force-nya itu di-on-in, maka C-nya akan maju. Ketika kita off-in kembali, maka C-nya itu akan mundur. Nah, berarti kita pastikan kalau 100.07 itu adalah alamat silinder C. Nah, kita akan lakukan semua dari 00, 100.00
sampai 10103. Nah, itu kita bisa mendapatkan data alamat output, khusus output dengan melakukan cara seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi alamat input, khusus input dari suatu mesin dengan cara kita melihat lampu indikator yang ada pada PLC. Nah, di sini kita membutuhkan seorang teman untuk menggerakkan silinder-silindernya supaya kita bisa mengetahui sensor apa yang aktif dan lampu indikator apa yang aktif di input PLC. Nah, mungkin kita mulai pertama dari push button 1. Nah, seperti yang bisa kita lihat, alamat 104 di bagian input itu dia aktif sambil ditekan push button satunya. Tandanya push button 1 beralamat 1.04. Selanjutnya input emergency. Nah, yang awalnya 01 hidup, ketika emergency ditekan 01-nya mati. Bisa kita simpulkan bahwa alamat 101 itu adalah emergency. Nah, untuk sensor kita harus melakukan menaik dan turunkan silindernya ke atas dan ke bawah sampai dia menyentuh sensor yang ada di silindernya. Nah, contohnya seperti ini. Ini tandanya sensor aminnya itu dia sedang menyala. Nah, ketika dia sedang menyala seperti ini, otomatis indikator di PLC itu juga ikut menyala. Sekarang kita buktikan. Nah, bisa kita lihat bahwa alamat 05 itu aktif. Tandanya sensor A0 itu beralamat 05. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengecek sensor A1 dari silinder A. Nih, ketika dia sudah aktif seperti ini, kita akan melihat ke arah indikator di PLC-nya. Mana yang aktif? Nah, yang aktif ternyata alamat 04. Bisa kita simpulkan bahwa alamat sensor A1 yaitu 04. Nah, kita lakukan ke semua silinder, dari silinder A, silinder B, silinder C, dan silinder D. Nah, dengan kita memajukan dan memundurkan silinder tersebut, kita dapat mengetahui alamat dari sensor-sensor yang dipasang di silinder tersebut melalui indikator PLC. Nah, ini khusus input, yaitu seperti push button dan sensor. Gunakan multimeter. Prop 1 itu kita sambungkan ke komponen, dan prop 2 kita akan sambungkan ke terminal PLC. Nah, untuk selektornya akan kita arahkan ke buzzer atau kali 1. Bunyi. Bapak nanti ini tuh. Berapa itu? Ini 102. Nah, ini bisa kita lihat 102 buzzernya. Nah, kita lihat ini jarumnya bergerak dan propnya itu dihubungkan antara alamat 10102 dengan komponen lampu merah. Nah, ketika kita mengecek 103 dengan komponen yang lainnya, itu jarumnya bergerak. Itu tandanya mereka terhubung. Gerakan. Nah, ketika kita memeriksa untuk bagian silinder C dan kita hubungkan ke salah satu terminal, yaitu terminal output 107, dapat kita pastikan bahwa jarum di multimeter bergerak.
Nah, kesimpulannya adalah alamat 107 itu adalah silinder C. Nah, saatnya kita akan melakukan pengecekan untuk silinder A. Nah, ketika kita mengecek untuk silinder B dengan alamat 106 itu jarum bergerak. Dapat kita simpulkan bahwa silinder B itu beralamat 106. Nah, selanjutnya kita akan mengecek bagian komponen input. Nah, ketika kita mengecek untuk bagian komponen input, yaitu di bagian sini, ini untuk komponennya dan probe-nya, yaitu berada di terminal 102 input dan jarumnya bergerak. Nah, selanjutnya komponen yang lainnya. Nah, di sini kita akan mengecek emergency. Ini untuk komponennya probe 1 dan probe 2-nya kita arahkan ke alamat 100 dan jarumnya bergerak. Dapat kita simpulkan bahwa alamat 100 adalah emergency. Dan semua proses itu akan kita lakukan ke semua komponen yang ada pada mesin ini. Kita coba satu-satu ke PLC terminal input maupun output menggunakan multimeter dengan selektor dikali 1 dan buzzer. Nah, tadi kan kita sudah mengecek menggunakan multimeter, namun kita tidak tahu kan itu output bagian apa, itu lampu apa, itu silinder apa. Nah, sekarang kita kan sudah mendapatkan alamat inputnya, salah satunya yaitu push button 104. Nah, di sini kita akan mengecek itu silinder apa atau itu output apa menggunakan program simple yang nantinya akan kita transfer ke mesinnya. Jadi di sini kita buat dulu inputnya yaitu 104. Nah, lalu kita akan langsung ke output. Tadi kita dapat contohnya yaitu, nah, contohnya tadi kita mendapatkan 10102. Cuman kita nggak tahu itu output apa. Nah, disinilah kita akan mengecek itu output bagian apa. Nah, jika sudah kita akan transfer. Nah, saatnya kita akan menekan tombol push button. Nah, ketika tombol yang ditekan, lampu hijau menyala. Nah, dengan begitu dapat kita pastikan bahwa alamat 10102 itu adalah lampu indikator berwarna hijau. Nah, sekarang kita program lagi untuk alamat yang lainnya. Nah, jika sudah ditransfer, kita akan ngecek dengan menekan tombol hijaunya. Oh, ternyata silinder C yang bergerak. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa alamat 107 itu adalah silinder C. Nah, selanjutnya kita akan mencobanya kembali menggunakan alamat yang sudah kita dapat dengan mengetesnya tadi. Nah, coba kita tekan push button-nya. Apa yang akan terjadi? Ternyata 104 adalah silinder A. Nah, jadi kita mendapatkan satu silinder lagi, satu alamat lagi, yaitu alamat silinder A dengan alamat 104. Nah, kita akan mengulang progres tersebut hingga semua alamat output yang sudah kita dapat, kita tahu itu output apa. Nah, jadi kita akan mengulang progres tersebut sampai semua output ketemu.